Si bocil mau jalan-jalan katanya. Jalan-jalan, kita jalan-jalan dulu yuk. Jalan-jalan. Bab 656-660. Karena planet Bak terlalu jauh dari Imperial Domain, nilainya juga rendah. Oleh karena itu, keluarga Yin tidak menghabiskan sumber daya finansial dan material yang besar untuk membangun stasiun komunikasi di sini. Oleh karena itu, jaringan di planet Bak belum dapat terhubung ke Imperial Domain. Hal ini mengakibatkan informasi mereka menjadi sangat terbelakang dan tidak menyadari kejadian besar baru-baru ini di wilayah Kekaisaran. Bumi sebenarnya sama. Hanya saja bumi memiliki sistem Lindong sebagai stasiun transfer yang dapat berkomunikasi dengan jaringan di kedua sisi. Jika tidak, bumi ingin terhubung ke jaringan antara alam Kekaisaran. Hal ini juga memerlukan investasi banyak uang untuk membangun stasiun pangkalan komunikasi yang besar. Saat Lindong berkomunikasi dengan jaringan di kedua sisi, dia juga membatasi netizen di bumi. Mereka hanya dapat mencari informasi dangkal tentang galaksi Bima Sakti, tetapi tidak dapat memperoleh informasi yang lebih dalam. Dan fungsi persembunyian sistem digunakan untuk menghindari tereksposnya lokasi bumi. Harus katakan, sistemnya sungguh luar biasa. Entah siapa yang membuatnya. Produk dari peradaban tingkat dewa, bahkan peradaban tingkat 9 tidak dapat memahaminya. Kedua belah pihak tampaknya hanya berjarak satu tingkat, tetapi kenyataannya mereka adalah dunia yang berbeda. Namun, Lindong merasa selama dia mengandalkan sistem dan perlahan meningkatkan kekuatannya, cepat atau lambat dia akan mengetahui semua rahasia sistem. Yin Junlin dan anggota keluarga Yin lainnya menatap Lindong dengan kaget. Keluarga Yin hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Meski mereka belum pernah kembali ke keluarga, namun keluarga Yin adalah keluarga terbesar keempat di galaksi Bima Sakti. Bahkan di wilayah Kekaisaran, itu juga merupakan kekuatan dengan kepala dan wajah yang baik. Meski bukan yang teratas, tapi itu jelas tidak lemah. Bagaimana bisa dihancurkan? Mereka sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Lindong. Kamu berbicara omong kosong. Keluarga Yin kami adalah salah satu keluarga besar di galaksi Bima Sakti. Bagaimana kami bisa dimusnahkan olehmu? Jika kamu berani menyerang kami hari ini, aku, leluhur dari keluarga Yin, tidak akan pernah membiarkanmu pergi, teriak Yin Junlin membalas. Pada saat ini, hatinya sangat ketakutan, karena dia melihat Balu di sebelah Lindong. Orang ini, seperti orang lain di planet ini, memiliki kata budak di dahinya. Mirip seperti pemimpin yang dibawa keluar dari sini. Yin Junlin punya firasat, ketiga orang ini ada di sini untuk membalas dendam. Memikirkan apa yang telah dia lakukan terhadap orang-orang di planet ini selama ratusan tahun pemerintahannya. Jumlah penduduk di sini telah menurun dari puluhan juta menjadi hampir 100 juta dan kini menjadi kurang dari 10 juta. Yin Junlin merasa kedinginan, hancur. Benar-benar kacau. Andai saja orang-orang ini tahu. Dia pasti tidak akan dilepaskan. Mati. Terlepas dari apakah keluarga Yin telah dihancurkan atau tidak, itu tidak penting lagi. Bagaimanapun, dia sudah mati. Lindong tidak mau memperhatikan orang seperti ini. Membiarkan Yin Junlin mati akan menjadi hal yang terlalu mudah baginya. Itu sebabnya anjing itu terhindar dari nyawanya. Biarkan Balo meluangkan waktu untuk menyiksanya. Sama seperti dia menyiksa penduduk planet Bak. Lindong berkata kepada Balu di sebelahnya, Balu, ayo pergi. Saya akan membawamu untuk menyelamatkan orang. Orang-orangmu sedang menunggumu kembali untuk menyelamatkan mereka. Terima kasih, Tuan.
Kemudian Lindong membawa mereka berdua pergi untuk menyelamatkan penduduk planet Bak. Adapun Yin Junlin dan yang lainnya, mereka ditinggalkan di sini, tetapi tubuh mereka hancur total dan mereka tidak dapat bergerak bahkan jika mereka menginginkannya. Planet Bak tidak besar, dan dengan bantuan mental Lindong, menemukan orang sangatlah mudah. Pertama, mereka perlu menyelamatkan orang-orang dari Bak planet yang dikendalikan oleh keluarga Yin dan digunakan sebagai pekerja paksa. Lalu pergi mencari orang lain yang bersembunyi di kegelapan, menghindari kejaran keluarga Yin. Pemberhentian pertama Lindong dan yang lainnya adalah tambang terdekat. Planet Bak kaya akan sejenis biji yang bisa disuling menjadi logam bermutu rendah. Meski nilainya tidak tinggi, namun jika jumlahnya banyak bisa ditukar dengan uang yang banyak. Jika tidak, keluarga Yin tidak akan mengirim begitu banyak orang untuk tinggal di sini. Tugas utama Yin Junlin adalah mengendalikan penambangan asli di sini dan memurnikannya menjadi logam. Keluarga Yin akan datang untuk mengumpulkannya setiap beberapa dekade. Tambang yang didatangi Lindong dan yang lainnya relatif besar, dengan setidaknya beberapa ribu orang dari planet Bak bekerja sebagai budak di sini. Begitu Anda mendekat, Anda akan mendengar hinaan dari berbagai anggota keluarga Yin. Buruan, kamu belum makan sambil menunggang kuda. Kalau kamu terus menggesek kuda dan berkicau, kakimu akan patah. Apa yang kamu lihat? Kamu tidak perlu melakukan pekerjaanmu sendiri. Apakah kamu ingin membela dia? Apakah kamu gatal? Papa, saya tidak berani. Tuan, berapa banyak orang yang bisa membawanya? Jangan menghalangi jalan di sini. Sial. Petik 2. Terdengar suara pemukulan, jeritan, dan tabrakan yang tak terhitung jumlahnya, sampai ke telinga Lindong dan yang lainnya. Mata Balu memerah karena marah dan seluruh tubuhnya gemetar. Jika Lindong tidak ada, dia sudah bergegas dan membunuh semua orang ini. Lindong juga memasang wajah muram. Ini adalah akibat dari ditanamnya tanda budak. Jika bumi juga ditanami tanda budak, itu tidak akan lebih baik dari planet Bak. Ye Qingwu tidak merasakan banyak hal. Bagaimanapun, dia dilahirkan di wilayah kekaisaran. Meskipun dia hanyalah kekuatan kecil, dia telah terbiasa dengan ketidakadilan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Jika Anda memiliki kekuatan dan latar belakang, Anda bisa menjadi seorang master. Kalau tidak, tak seorang pun yang hidup di bawah akan mendapatkan kemudahan. Beberapa arena bahkan diam-diam menyelenggarakan kompetisi pertarungan untuk dinikmati para pejabat tinggi. Kehilangan berarti kematian, bahkan kematian di tempat tanpa tubuh utuh, yang jauh lebih kejam dari ini. Lindong dan yang lainnya terus bergerak maju, namun segera dihadang oleh dua anggota keluarga Yin. Siapa kalian berdua? Mereka terlihat sangat asing. Ini adalah area penambangan yang penting. Kalian tidak bisa masuk begitu saja tanpa izin dari orang yang bertanggung jawab. Mereka tentu saja mengira Lindong dan Ye Qingwu sama-sama berasal dari keluarga Yin. Karena di planet Bak, kecuali penduduk asli yang diberi tanda budak, yang lainnya semuanya adalah orang Yin. Ye Qingwu dan Lindong tidak memiliki tanda budak di dahi mereka, jadi mereka pasti bukan penduduk asli di sini. Lindong mengabaikannya dan berjalan maju. Kedua anggota keluarga Yin hendak menghentikannya, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak bisa bergerak. Bukan saja aku tidak bisa menggerakkan tubuhku, aku bahkan tidak bisa berbicara. Seolah-olah ada tangan yang meremas leher mereka. Lambat laun, keduanya kehilangan vitalitasnya dan roboh ke tanah. Masuki area penambangan, yang menarik perhatian adalah banyak sekali orang dari planet Bak yang bekerja. Masing-masing hampir kurus. Mayoritas adalah laki-laki,
terhitung 10%, sedangkan perempuan hanya sekitar 20%. Yang lain sedang mendorong biji keluar dari tambang. Ding ding dang dang dang, sesampainya di sini, suara biji yang membusuk semakin keras. Para budak tambang sedang bekerja keras. Pengawas keluarga Yin sedang duduk di samping. Tidak hanya mereka diberi buah-buahan dan daging untuk dimakan, tetapi ada juga beberapa wanita cantik yang melayani mereka, meremas kaki dan menggosok bahu mereka. Lindong dan 3 lainnya juga melihat mayat sekitar selusin orang di sudut. Semua ditumpuk secara acak, kemungkinan besar dia pingsan atau meninggal hari ini. Padahal, dengan kekuatan keluarga Yin di galaksi Bima Sakti, pekerjaan penambangan seperti ini bisa dilakukan dengan mesin. Toh teknologi galaksi-galaksi sudah sangat maju. Namun demi menghemat uang, mereka memilih menggunakan tenaga kerja. Bagaimanapun, ada begitu banyak budak di planet Bak, dan semuanya akan sia-sia jika tidak dimanfaatkan. Kedatangan Lindong dan yang lainnya juga menarik perhatian para pengawas. Tapi sebelum mereka bisa mengatakan apapun, Lindong sudah menggunakan kekuatan mentalnya untuk mematahkan leher mereka secara langsung. Pengawas keluarga Yin tiba-tiba meninggal. Segera menyebabkan wanita cantik yang melayani di sekitar mereka berteriak. Pada saat yang sama, hal itu juga menarik perhatian budak tambang yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan, menatap supervisor yang sudah meninggal, dan kemudian menatap Lindong dan 3 lainnya. Balu telah mengendalikan dirinya sendiri sejak dia memasuki planet Bak. Sampai dia melihat pemandangan neraka di depannya, dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Ini adalah orang-orangnya. Hidup mereka begitu riang. Tapi sekarang, mereka hanya bisa menanggung kesulitan dan berlama-lama. Hidup setiap hari tanpa harapan sama sekali. Lindong diam saja. Dia tahu sudah waktunya menyerahkannya kepada Balo. Setelah mengendalikan emosiku, Balu mula-mula berlutut pada Lindong di sampingnya dan bersujud 3 kali, lalu berdiri dan menghadapi banyak orang dari planet Bak dengan ekspresi acuh tak acuh. Halo, anggota suku. Namaku Balu, dan nama ayahku Babu. Dia dulunya adalah pemimpin planet ini. Saat itu, kami menjalani kehidupan tanpa beban. Tapi sejak sampah ini datang ke sini, kami di hari-hari damai telah hancur. Keluarga kami dibawa pergi dan hidup seperti budak, kehidupan yang lebih buruk dari kematian, sementara kamu tinggal di sini untuk berlama-lama. Tapi sekarang lebih baik. Sampah-sampah ini telah dibunuh oleh orang dewasa. Selanjutnya, kita akan menyelamatkan orang-orang yang masih hidup di seluruh planet Bak. Kita harus bersatu dan membangun rumah kita sendiri bersama. Kita harus menjalani kehidupan tanpa beban yang pernah kita alami. Akhirnya, aku mau untuk meminta maaf kepada semua anggota suku atas nama ayahku Babu. Dia gagal melindungimu dan membuatmu menderita. Aku minta maaf. Setelah berbicara sambil menangis, Balu berlutut di tanah. Orang-orang dari planet Bak, yang sudah patah hati dan dengan ekspresi kusam, matanya bersinar dengan kecemerlangan tak terbatas setelah mendengarkan kata-kata Balu. Faktanya, orang-orang ini bukanlah orang yang sama dari planet Bak ratusan tahun lalu. Mereka sudah menjadi keturunan generasi ketiga, keempat, atau bahkan ketujuh. Karena kekurangan gizi dalam jangka panjang dan bekerja siang dan malam, orang-orang ini tidak akan berumur panjang. Namun hal ini tidak menghalangi mereka untuk mengetahui bahwa kejayaan planet Bak di masa lalu diturunkan dari mulut ke mulut dari generasi yang lebih tua. Saat itu, planet Bak seperti negeri dongeng yang legendaris. Tidak ada intimidasi, tidak ada perkelahian, dan tidak ada yang lain selain bekerja setiap hari.
Mereka tidak tahu seperti apa situasi kehidupan itu karena mereka belum mencobanya. Aku hanya bisa berfantasi dan merindukannya di dalam hatiku. Apakah mereka akhirnya berhasil lolos sekarang? Semua orang meletakkan peralatannya, berlutut di tanah dan menangis. Lin Dong berbalik dan pergi bersama Ye Qingwu. Dia tahu bahwa orang-orang ini telah terlalu lama tertekan dan perlu melampiaskannya. Selanjutnya, Lin Dong dan yang lainnya menghabiskan beberapa hari mengunjungi ribuan area pertambangan di planet Bak. Ada ratusan orang di wilayah pertambangan kecil, dan puluhan ribu orang di wilayah pertambangan besar. Sebanyak jutaan orang di planet Bak telah diselamatkan. Dalam perjalanannya, seluruh planet Bak bisa dikatakan dipenuhi mayat, seperti neraka. Setelah budak tambang yang tak terhitung jumlahnya meninggal, mereka dibuang secara acak dan dibiarkan dimakan oleh binatang buas. Dulu ada hampir 100 juta orang di planet Bak, tetapi sekarang hanya tinggal beberapa juta orang yang masih hidup, dan lebih dari 90% di antaranya meninggal. Tulang-tulang orang-orang ini dapat dilihat di mana-mana di planet Bak. Hanya area tempat tinggal Yin Junlin yang telah dibersihkan. Bahkan ketika Ye Qingwu melihat pemandangan api penyucian ini, hatinya bergetar. Belum lagi Lin Dong dan Balu. Ada yang bersyukur bumi luput dari bencana. Yang lainnya benar-benar tercengang. Ini semua adalah orang-orangku sendiri. Tentu saja, Lin Dong tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada pengawas keluarga Yin yang kejam itu. Begitu dia tiba di suatu tempat, dia akan langsung membunuh orang-orang ini terlebih dahulu. Setelah menyelamatkan para budak tambang, saatnya mencari orang lain yang bersembunyi di kegelapan. Ada juga banyak orang di grup ini. Hampir semuanya tersembunyi jauh di dalam hutan. Jika keluarga Yin ingin menemukan orang-orang ini, sebenarnya akan sangat mudah. Alasan mengapa tidak semuanya ditemukan juga demi strategi pembangunan berkelanjutan. Jika Anda menangkap semuanya, kemudian dalam waktu dekat tidak ada yang bisa menggunakan area penambangan tersebut. Hanya dengan memelihara orang-orang ini dan terus berkembang biak barulah mereka dapat menemukan aliran budak pertambangan yang stabil. Pada awalnya, Yin Junlin tidak menyadari masalah ini. Akibatnya, jumlah penduduk di planet Bak menurun tajam, dan baru kemudian keseriusan masalah ini perlahan-lahan disadari. Jika tidak ada seorang pun yang tersisa di Bak planet, maka mereka pasti akan dipanggil kembali ke keluarga Yin. Hari-hari ajaib ini telah berakhir. Itu sebabnya saya memikirkan langkah seperti itu. Biarkan orang-orang di planet Bak yang tersembunyi dalam kegelapan mereproduksi keturunan mereka. Ketika tidak ada lagi yang tersisa di area pertambangan, mereka akan merebut dua benteng dan bertindak sebagai budak di tambang. Hanya dengan mengulangi hal ini, hari-hari ajaib dapat terus bertahan. Setelah menyelamatkan budak tambang, Lin Dong dan dua orang lainnya menghela nafas lega. Mereka tidak perlu terlalu cemas untuk menemukan orang lain. Mereka pun berencana istirahat satu malam dan melanjutkan mencari seseorang keesokan harinya. Lin Dong baru saja kembali ke Star Battleship. Ding ding ding. Komunikator tiba-tiba berdering. Jin membukanya dan melihat bahwa itu adalah pesan dari putri ke-19 Siamu. Meskipun planet Bak tidak dapat terhubung ke sinyal Imperial Domain, Lin Dong memiliki sistem di tubuhnya. Anda dapat sepenuhnya mengabaikan jarak ini dan terhubung dengannya dimanapun dia berada. Untuk Siamu, ide Lin Dong adalah menjauh sejauh mungkin. Jangan terlalu banyak kontak, karena dia tahu bahwa Siamu mulai menyukainya. Setelah kontak berlanjut, pasti akan merepotkan ke depannya. Kuncinya adalah identitas Siamu terlalu istimewa.
Satu-satunya putri di galaksi Bima Sakti dan putri kesayangan Kaisar Xia Yunchuan. Selama sesuatu terjadi pada kedua belah pihak, hal itu akan semakin besar. Meskipun kekuatan Lin Dong saat ini tidak lagi takut pada siapapun, namun dia tetap tidak suka menjadi sorotan dan mendapat perhatian seluruh galaksi. Terlebih lagi, hubungannya saat ini masih dalam keadaan kebingungan dan kebingungan. Jika ada putri lain, bukankah itu akan menimbulkan masalah? Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Dong mengklik pesan itu. Xiamu, Tuan Lin, kamu di mana sekarang? Lin Dong, saya tidak berada di wilayah kekaisaran sekarang, tetapi di tempat yang jauh. Apakah ada yang salah dengan Yang Mulia? Xiamu, itu dia. Apakah urusan Tuan Lin belum selesai? Lin Dong, tidak. Mungkin masih membutuhkan waktu lama. Yang Mulia, Putri, sebaiknya angkat bicara jika ada yang harus Anda lakukan. Xiamu, Tuan Lin, dalam 3 bulan, ayah saya akan mengadakan perjamuan kenegaraan di Emperor Star. Pada saat itu, semua kekuatan di galaksi Bima Sakti akan datang untuk merayakannya. Kamu bebas. Di Emperor Star yang jauh, Natsume sedang duduk di kamar kerjanya. Setelah mengirim pesan, dia menatap komunikator dengan gugup. Dia sangat takut Lin Dong akan menjawab bahwa dia tidak punya waktu. Akhirnya, dia menemukan alasan untuk mengundang Lin Dong ke Emperor Star. Bagaimana jika dia menolak? Apakah dia benar-benar ingin ayahnya secara pribadi mengambil tindakan dan menangkapnya serta menjadikannya pendampingnya? Tidak, sama sekali tidak. Lin Dong pasti akan sangat marah jika dia melakukan ini. Dia tidak bisa begitu egois. Lin Dong melihat pesan Xiamu dan berpikir keras. 3 bulan dari sekarang, Kaisar Xia Yunchuan akan mengadakan perjamuan kenegaraan di Emperor Star. Semua kekuatan di galaksi Bima Sakti akan merayakannya. Bukankah perjamuan kenegaraan kekaisaran galaksi hanya diadakan setiap 10 tahun sekali? Bukankah sudah waktunya? Dan skalanya tidak sebesar itu. Semua kekuatan di galaksi Bima Sakti sebenarnya diharuskan untuk berpartisipasi. Lin Dong secara naluriah merasa bahwa perjamuan kenegaraan ini mungkin tidak sesederhana itu. Itu pasti terkait dengan kemunculan sisa-sisa dinasti surgawi. Tapi apa hubungannya ini dengan dia? Mengapa Xiamu mengundangnya? Lin Dong memikirkannya dengan cermat. Dia mungkin bisa menebak apa yang dipikirkan Xiamu. Mengundangnya ke perjamuan kenegaraan adalah salah, tetapi ingin bertemu dengannya adalah benar. Menghadiri jamuan kenegaraan hanyalah sebuah alasan. Lebih baik tidak pergi. Semua kekuatan di galaksi akan berpartisipasi dalam perjamuan kenegaraan ini, dan pasti akan ada banyak pukulan besar. Jika ada skandal dengan Putri 19, Lin Dongke akan benar-benar menjadi terkenal. Kemanapun Anda pergi mulai sekarang, Anda akan menjadi pusat perhatian, dan itu bukanlah hal yang baik. Itu tidak sesuai dengan karakternya yang mencari kekayaan secara diam-diam. Jadi Lin Dong kembali, Yang Mulia, saya benar-benar minta maaf. Ada yang harus saya lakukan selama periode ini, dan saya tidak berada di wilayah kekaisaran, jadi saya mungkin tidak dapat berpartisipasi. Menyadari bahwa dia sendiri adalah Bima Sakti, manusia terbesar di galaksi. Bahkan jika dibandingkan dengan Kaisar Agung Xia Yunchuan, kekuatan tempur alam abadi setengah langkah tidak jauh tertinggal. Terlebih lagi, dia juga telah menguasai 3 keterampilan tempur tingkat atas yang sempurna, serta pedang pemecah iblis yang dapat membunuh segala sesuatu di alam semesta. Dengan berkah dari hal-hal ini, apakah Kaisar Agung Xia Yunchuan adalah lawannya hanya perlu diperjuangkan untuk mengetahuinya.
Bagaimanapun, Lindong merasa dia tidak takut sama sekali pada Xia Yunchuan. Xia Mu dengan gugup menunggu jawaban Lindong. Tiba-tiba saya melihat pesan yang dikirim oleh Lindong. Dia mengatakan bahwa dia tidak berada di wilayah kekaisaran dan tidak dapat hadir. Keluhan di hatiku tiba-tiba muncul. Ketika mereka berpisah, mereka jelas setuju untuk datang ke Emperor Star untuk segera menemuinya. Sudah lama sekali, dan saya belum menyebutkan niat saya untuk datang ke Emperor Star sama sekali. Bahkan ajakanku sendiri ditolak. Sebagai putri ke-19 kesayangan Kaisar, kapan Xia Mu pernah mengalami ketidakadilan seperti itu? Air mata mulai jatuh. Setelah merasa tidak nyaman untuk beberapa saat, Xia Mu berhenti menangis. Anda harus berjuang untuk kebahagiaan Anda sendiri. Karena Lindong tidak ingin datang menemuinya, ayo cari alasan lain. Berpikir sejenak, Xia Mu akhirnya memikirkan alasan yang cocok. Tuan Lin, saya memberitahu ayah dan ibu saya tentang penyelamatan Anda terhadap saya. Mereka juga ingin Anda datang ke perjamuan kenegaraan. Pertama, mereka ingin berterima kasih karena telah menyelamatkan saya. Kedua, mereka ingin tahu dari Anda tentang situasinya. Dari sisa-sisa dinasti surgawi. Anda telah berperang melawan mereka dan seharusnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang metode bertarung mereka. Kali ini, sisa-sisa dinasti surgawi telah bekerja sama dengan klan naga berkepala 9 dari monster langit berbintang, dan menggabungkan mereka Gen, yang akan menimbulkan ancaman besar bagi manusia di Bima Sakti. Ayah, mereka sedang mencoba menemukan cara untuk menghadapinya, jadi tolong letakkan dulu dan datanglah. Setelah selesai menulis, Xia Mu mengklik mengirim. Lalu saya diam-diam menunggu hasilnya. Kali ini dia tidak segugup sebelumnya. Xia Mu yakin Lindong tidak akan menolak kali ini. Bagaimanapun, keselamatan manusia di seluruh galaksi ikut terlibat. Dan apa yang dia katakan tidak salah. Kali ini sisa-sisa dinasti surgawi bekerja sama dengan klan Jiao berkepala 9, kemungkinan besar akan menjadi bencana bagi manusia di galaksi Bima Sakti. Klan naga berkepala 9 adalah binatang raksasa di langit berbintang, ras yang sangat kuat, dan mereka suka memperlakukan manusia sebagai makanan. Sekali mereka ikut campur dalam urusan galaksi Bima Sakti, itu akan sangat merepotkan. Bahkan ayahku dan saudara laki-lakiku mungkin berada dalam bahaya. Lindong membaca pesan Xia Mu. Dia pikir itu persis seperti dugaannya. Ketika sisa-sisa dinasti surgawi berani mengambil tindakan terhadap putri ke-19 Xia Mu, dia merasa bahwa orang-orang ini jahat. Kalau tidak, saya tidak akan berani melakukan ini secara terang-terangan. Sekarang tebakannya memang terbukti. Bahkan kekaisaran pun merasakan krisis. Tampaknya sisa-sisa kerajaan surgawi telah menemukan pasangan yang kuat kali ini, jadi mereka ingin mengambil kembali semua milik mereka. Adapun klan naga berkepala 9. Setelah mendengar Xia Mu mengatakannya terakhir kali, Lindong juga mempelajarinya dari Paviliun Xingyun. Namun tidak banyak yang diketahui. Selama ini adalah informasi yang sedikit mendalam. Paviliun Xingyun tidak menginginkan koin galaksi, tetapi membutuhkan materi surgawi dan harta duniawi lainnya sebagai imbalannya. Lindong tidak punya pilihan. Biarkan dia menukar pedang pemecah iblis. Dia tidak sebodoh itu. Kecuali otakmu rusak. Ini adalah senjata yang bisa membunuh segala sesuatu di alam semesta. Bagaimana Anda bisa menukar sesuatu yang meningkatkan kekuatan Anda dengan sesuatu yang tidak berguna? Tujuan membeli informasi dari Paviliun Xingyun adalah untuk mengeluarkan uang guna mendapatkan poin dewa. Karena tidak bisa dibeli dengan uang, maka tidak perlu diperdagangkan.
Jadi saya hanya mengetahui sedikit informasi dangkal tentang Jiao berkepala 9. Ini adalah ras kuat yang suka memakan orang. Hanya saja tidak di galaksi Bima Sakti. Tapi itu ada di Behemoth galaksi di sebelahnya. Adapun seberapa kuat ras ini, dan apakah ada eksistensi yang kekuatan tempurnya telah mencapai alam abadi, Lin Dong tidak tahu. Karena sisa-sisa dinasti surgawi dan klan Jiao berkepala 9 bekerja sama, pasti ada semacam kesepakatan di antara mereka. Jika sisa-sisa kerajaan surgawi benar-benar dibiarkan berhasil menggulingkan kekaisaran dan menguasai galaksi Bima Sakti, kemudian kesepakatan ini akan diselesaikan, dan banyak sekali manusia di galaksi Bima Sakti yang pasti akan menderita dan menjadi santapan klan Jiao berkepala 9. Meskipun Lin Dong tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, dia adalah manusia, dan dia tidak bisa begitu saja melihat manusia di Bima Sakti menjadi makanan bagi ras lain. Kalau tidak punya kemampuan, lunasi saja. Sekarang dia memiliki kekuatan untuk menghentikannya, dia tidak boleh duduk diam. Yang mulia, tidak perlu berterima kasih. Karena kita adalah teman, tidak perlu bersikap sopan. Namun, karena ini terkait dengan kerja sama antara sisa-sisa dinasti surgawi dan klan Jiao berkepala 9, saya telah bertarung melawan mereka sebelumnya, jadi aku masih punya keputusan tertentu. Jangan khawatir. Ayo, dalam 3 bulan, aku akan tiba di Emperor Star tepat waktu. Siamu tertawa setelah menerima pesan Lin Dong. Dia tahu kalau Lin Dong pasti setuju. Tidak peduli apa alasannya datang ke Emperor Star, selama orang bisa sampai di sana, itu akan baik-baik saja. Tuan Muda Lin memahami kebenaran, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama ayah saya dan semua manusia di galaksi. Sama-sama, Putri. Saya juga manusia. Dan tentu saja tidak ingin melihat ras kuat lainnya menyerang tanah air kita, belum lagi selama saya bisa membantu ras seperti Jiao berkepala 9 yang memakan manusia, saya pasti tidak akan menolak. Terima kasih banyak Tuan Lin. I akan menunggu Lin di Emperor Star dalam 3 bulan. Yang mulia ada di sini. Oke, sampai jumpa 3 bulan lagi. Setelah menyelesaikan pesan, hubungi Lin Dong. Siamu akhirnya menunjukkan senyuman yang tulus. Lin Dong akhirnya setuju. Dalam 3 bulan, dia akan datang ke Emperor Star, dan Anda bisa melihatnya nanti. Tapi kemudian Siamu menunjukkan sedikit kesusahan. Masih ada 3 bulan lagi. Bagaimana kita bisa menghabiskan waktu yang begitu lama dengan cepat? Andai saja waktu bisa dipercepat. Saat Siamu dalam masalah, seorang pria masuk ke kamar kerjanya. Hanya ada 1 orang di seluruh galaksi yang berani menyelinap ke kamar kerja putri ke-19 Siamu tanpa mengetuk pintu. Itulah Permaisuri Liu Nian, yang juga ibu kandung Siamu. Selain dia, bahkan Kaisar Agung Xia Yunchuan harus mengetuk pintu sebelum masuk. Bagaimanapun, putrinya sudah tua. Belum lagi orang lain, tidak ada yang berani melakukan ini kecuali mereka tidak ingin mati. Apa yang kamu pikirkan? Putriku yang baik. Liu Nian berjalan ke arah Siamu dan tiba-tiba bertanya di telinganya. Siamu dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba itu. Ibu Suri, kamu membuatku takut setengah mati. Siamu menggembungkan pipinya dan berkata, jika aku tidak berbicara, kamu tidak akan tahu betapa berbahayanya jika seseorang masuk ke dalam ruangan. Bagaimana jika orang jahat datang? Siamu memutar matanya. Ibu, ini kamar kerjaku. Siapa yang berani masuk diam-diam kecuali kamu? Belum memikirkan apapun. Apakah kamu memikirkan pria itu Lin Dong lagi? Aku, bagaimana tidak? Melihat kamu begitu gugup, kamu masih mengatakan tidak. Lin Dong akan hadir.
Perjamuan kenegaraan diadakan 3 bulan lagi. Liu Ningyan bertanya. Sekarang dia khawatir Lindong adalah jebakan. Oleh karena itu, identitas Lindong harus ditentukan secepatnya. Jika Anda bisa mengetahui lokasi spesifik Lindong, mencegatnya di luar adalah cara terbaik. Jika itu tidak berhasil, mungkin saja dia bisa dibujuk ke Emperor Star. Bagaimanapun, Emperor Star adalah markas keluarga Xia. Diundang, jawab Xiaomu. Lalu apa yang dia katakan? Lindong mengatakan bahwa dia akan tiba di Emperor Star tepat waktu dalam 3 bulan. Cukup banyak. Jika dia berani menolak putriku yang berharga, aku akan langsung mengirim orang untuk menangkapnya. Ibu, bisakah ibu berhenti bersikap begitu kejam? Apakah ini cara ayahmu menangkapmu saat itu? Xiaomu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin? Ayahmu dan aku sedang jatuh cinta saat itu. Ngomong-ngomong, apakah Lindong mengatakan di mana dia sekarang? Tidak, tapi dia bilang dia tidak berada di wilayah kekaisaran sekarang, tapi di suatu tempat yang jauh. Begitukah? Ada apa, Ratu? Tidak, selama dia bisa datang ke Kaisar Star dalam 3 bulan, dia pasti akan datang. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan melanjutkan, Ibu, bisakah ibu ceritakan apa yang terjadi antara ibu dan ayahmu saat itu? Apa yang perlu dibicarakan? Ibu masih muda dan tidak memahami hal ini. Ditolak. Oh, Ibu Suri, katakan saja padaku. Aku bukan anak kecil sekarang, bukan. Aku sangat ingin mendengar cerita kalian berdua saat itu. Kata Xiaomu genit sambil memegang tangan Liu Nian. Liu Nian memutar matanya ke arah Xiaomu dan berkata, baiklah kalau begitu. Biar ku beritahu padamu, ayahmu sangat berkuasa saat itu. Dia dikenal sebagai orang paling berbakat di galaksi Bima Sakti selama ribuan tahun. Tidak, aku tahu berapa banyak wanita yang membuatku terpesona, dan berapa banyak gadis yang jatuh cinta pada mereka. Tentu saja, ibumu dan aku juga tidak buruk. Dia adalah orang suci istana Mingyue. Permaisuri Liu Nian kepada putri ke-19 Xiaomu, dia menceritakan kisah dirinya dan Kaisar Agung Xia Yunchuan. Keduanya bertemu, saling mengenal, jatuh cinta, dan kemudian menikah. Karena keduanya berada di puncak galaksi Bima Sakti, yang satu adalah pangeran kekaisaran dan yang lainnya adalah orang suci istana Mingyue. Jadi tidak ada halangan dari keluarga saya. Kedua belah pihak saling menyukai, dan akhirnya mereka bersatu secara alami. Keduanya tidak mengalami perpisahan hidup dan mati, melainkan cinta yang luar biasa. Namun kepolosan seringkali merupakan hal yang paling membahagiakan. Hal ini terlihat dari ekspresi Liu Nianyan saat mengingatnya. Xiaomu mendengarkan dengan penuh kerinduan. Dia juga berharap dia dan Lindong bisa seperti ayah dan ibunya. Galaksi Bima Sakti dekat dengan tepi ketiadaan, bintang kejora. Karena ditempati oleh sisa-sisa kerajaan surgawi, semua manusia di dalamnya telah dibesarkan di penangkaran dan menjadi makanan. Morning Star saat ini 100 kali lebih menakutkan daripada Bug Planet. Orang-orang di planet Bug dianiaya dan diubah menjadi budak di pertambangan, dan bahkan orang mati pun meninggal karena kelelahan. Tapi bintang kejora berbeda. Semua manusia dipenjara dan dijadikan makanan sisa-sisa dinasti surgawi yang menyatu dengan gen klan naga berkepala 9. Bisa dibayangkan ketakutan seperti apa yang dirasakan orang-orang di Morning Star. Bagaimana rasanya ketika ras cerdas tingkat tinggi dengan kesadaran, pikiran, dan diri diperlakukan sebagai makanan dan bangun setiap hari karena takut gilirannya dimakan. Aku khawatir hanya orang-orang dari Morning Star yang mengetahuinya.
Saya panik hampir sepanjang waktu. Dalam suasana seperti ini pasti bisa membuat orang gila. Faktanya, sisa-sisa kerajaan surga bisa mengendalikan keinginan mereka untuk memakan orang jika mereka tidak mau. Bagaimanapun, mereka hanya menggabungkan sebagian dari gen naga berkepala 9, dan gen manusia masih mendominasi. Alasan mengapa mereka tidak menahan diri sekarang adalah karena memakan manusia dapat merangsang potensi gen naga berkepala 9 dengan lebih baik. Ini akan meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Mereka juga bersiap untuk perang yang akan datang. Kekaisaran galaksi telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ia tidak hanya memiliki pasukan yang kuat, tetapi juga memiliki 4 aula utama King Long, Macan Putih, Suzaku, dan Xuanwu, serta pengawal istana yang dilatih oleh Xia Yunchuan diri. Ini adalah kekuatan-kekuatan besar yang tidak dapat diabaikan. Sisa-sisa dinasti surgawi tidak bisa bersaing dengan mereka jika mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan diburu oleh kekaisaran selama ribuan tahun. Klan Jiao berkepala 9 dibatasi oleh konvensi kosmik dan tidak dapat mengirim pasukan dalam skala besar. Sisa-sisa dinasti surgawi hanya dapat meningkatkan kekuatannya dengan memakan manusia dan menstimulasi gen naga berkepala 9. Dalam perang super besar seperti ini yang melibatkan seluruh bintang 3, kekuatan teratas tentu saja memainkan peran yang menentukan, namun tidak mungkin tanpa kekuatan yang kuat untuk menghadapi akibatnya. Oleh karena itu, sisa-sisa dinasti surgawi harus dipersiapkan sepenuhnya. Kini, untuk bisa menang, bisa dikatakan mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Berapapun harganya, kami tidak akan ragu. Pada saat ini, di Bintang Kejora, Litian, pemimpin kerajaan surgawi, dan Yuan Lin, dari klan Jiao berkepala 9, sedang mendiskusikan niat Xia Yunchuan untuk mengadakan perjamuan kenegaraan. Tindakan Xia Yunchuan memang mengganggu rencana mereka. Rencana awal Litian adalah mencoba yang terbaik untuk menghancurkan kekaisaran galaksi dari dalam sambil memperkuat kekuatannya sendiri sebelum bantuan dari klan Jiao berkepala 9 tiba. Dari kekuatan rendah hingga tinggi, satu demi satu kekuatan mencoba menembusnya. Asalkan bisa menembus sepertiganya, maka rencana mereka selanjutnya akan jauh lebih mudah. Setelah para pembantu dari klan Jiao berkepala 9 tiba, mereka langsung menghancurkan 2 anggota alam abadi setengah langka dari keluarga Xia, Xia Yunchuan dan Xia Jiuyu, dengan kekuatan yang luar biasa. Keluarga Xia bukan lagi pemimpinnya. Selain itu, sepertiga pasukan sudah berada di pihak mereka. Dinasti Tiongkok dapat mengendalikan seluruh galaksi Bima Sakti dalam waktu sesingkat mungkin dan menghindari komplikasi yang tidak perlu. Kemudian mereka dapat mengambil kembali segala sesuatu yang pernah menjadi milik mereka dan menikmati hasil kemenangan. Sekarang Kekaisaran Galaksi akan mengadakan perjamuan kenegaraan dalam 3 bulan, dan akan mengirim militer dan 4 istana utama untuk berpatroli di wilayah Kekaisaran. Rencana infiltrasi Tiongkok pasti akan dibatasi. Meskipun tanpa infiltrasi, dinasti surgawi, dengan bantuan naga berkepala 9, dapat menghancurkan keluarga Xia dan menguasai galaksi Bima Sakti. Namun dalam kasus ini, waktunya pasti akan diperpanjang, dan banyak masalah yang tak terhindarkan mungkin timbul. Bintang Kejora. Puncak menara menjulang ke langit. 2 pria sedang duduk berhadapan sambil minum teh. Salah satu dari mereka mengerutkan kening, sementara pria di seberangnya tampak riang dan santai. Pria yang mengerutkan kening tidak lain adalah Litian, pemimpin kerajaan surgawi, dan orang lain secara alami adalah Yuan Lin dari klan Jiao berkepala 9. Setelah beberapa saat, Litian tidak tahan lagi dan bertanya, "Saudara Yuan Lin,
kapan klan Jiao berkepala 9 Anda akan tiba? Kami banyak berpindah-pindah akhir-akhir ini. Xia Yunchuan sudah bereaksi dan luka-lukanya seharusnya baik-baik saja. Ini 77. Semakin cepat kita bertindak, semakin baik bagi kita. Yuan Lin menyesap teh dan menjawab perlahan, Tuan Litian, jangan terlalu cemas. Anda juga tahu bahwa Anda ingin melintasi galaksi. Butuh beberapa waktu untuk memasuki zona hampa, jadi jangan terburu-buru. Jika itu terjadi, itu akan datang secara alami. Petik 2. Yuan Lin menikmati perasaan berdiri di puncak galaksi Bima Sakti, dan juga menyukai keadaan hidup yang lambat ini. Manusia layak menjadi ruh dari segala sesuatu, dan mereka memang memiliki ciri-ciri yang unik, tak heran semua ras di alam semesta ingin meniru mereka. Meskipun di sini, dia bukan satu-satunya yang berada di alam keabadian setengah langkah. Namun tidak ada eksistensi yang melebihi kekuatan tempur ini. Terlebih lagi, Yuan Lin adalah monster langit berbintang, salah satu dari 10 ras teratas. Dia tidak hanya memiliki fisik yang kuat, tetapi dia juga memiliki bakat yang melekat pada klan naga berkepala 9. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Xia Yunchuan, dia yakin setidaknya dia tidak akan kalah. Adapun Litian di depannya, Yuan Lin bahkan tidak akan menganggapnya serius. Setelah mengintegrasikan gen klan Jiao berkepala 9, dia secara alami akan dibatasi oleh klan Jiao berkepala 9. Ini juga alasan mengapa klan mengirimnya ke sini. Sederhananya, itu untuk membantu Tiongkok menghadapi kekaisaran galaksi. Terus terang, mereka datang untuk memantau mereka untuk mencegah Tiongkok melanggar kontrak. Namun setelah galaksi Bima Sakti datang, Yuan Lin jatuh cinta padanya. Dia tidak lagi ingin kembali ke Behemoth Galaksi. Tidak hanya makanan lezat yang tak terhitung jumlahnya tersedia di sini, tetapi Anda juga dapat berdiri di puncak seluruh galaksi dan mengabaikan segalanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh Behemoth Galaksi. Karena di Behemoth Galaksi ada lebih dari sekedar tetua klan alam abadi yang menekannya. Ada beberapa ras di luar yang bahkan tidak bisa menyinggung naga berkepala 9. Selain itu, ada perang terus-menerus antara klan Jiao berkepala 9 dan musuh lama mereka, Star Sospiton. Dia bisa dikirim ke medan perang kapan saja. Pada saat itu, hidup atau mati tidak pasti. Seberapa nyamankah hidup di sini? Tidak ada bahayanya, makan saja kalau mau dan minum kalau mau. Ketika manusia di Morning Star selesai makan, mereka dapat berpindah ke planet hidup lain dan terus makan. Ada jutaan planet hidup di seluruh galaksi Bima Sakti, dan bahkan tahun-tahun tanpa akhir pun tidak akan cukup untuk memakan semuanya. Inilah kehidupan yang diinginkan Yuan Lin. Berbeda dengan Behemoth Galaksi, Anda masih perlu menyelipkan ekor di antara kedua kaki Anda. Sikap terhadap Yuan Lin, Litian sangat tidak puas. Tidak bisakah aku cemas? Sekarang rencana infiltrasi kita telah dibatasi oleh kekaisaran. Jika Xia Yunchuan diberi lebih banyak waktu untuk bersiap, kitalah yang akan mendapat masalah. Saudara Yuan Lin, kalian klan Jiao berkepala 9 jangan ingin menimbulkan terlalu banyak masalah yang tidak relevan, bukan? Petik 2. Saudara Litian, saya pikir Anda sedikit bingung. Jadi bagaimana jika Anda memberi mereka waktu untuk bersiap? Dengan kami berdua di sini, kerajaan Anda sudah tak terkalahkan. Agar untuk memastikan tidak ada yang salah kali ini, klan pasti akan bertarung lagi. Kami akan mengirimkan 1 atau 2 alam abadi setengah langkah lagi, dan ketika saatnya tiba, kami akan menghancurkan keluarga Xia dengan kekuatan yang luar biasa, bukankah semuanya terselesaikan? Yuan Lin berkata dengan nada meremehkan. Saudara Yuan Lin,
bukannya aku terburu-buru. Selain keluarga Sia, ada beberapa kekuatan kuat di galaksi Bima Sakti. Bahkan jika keluarga Sia dihancurkan, akan sangat merepotkan jika kekuatan ini dihancurkan. Tidak ditaklukkan. Terlebih lagi, dengan klan Jiao berkepala 9 Anda, kerjasama hanya dapat dilakukan secara rahasia, dan tidak boleh diketahui oleh terlalu banyak kekuatan. Pada saat itu, kerusuhan akan semakin membesar, bahkan berdampak pada seluruh galaksi. Jika pada akhirnya membuat khawatir penegak hukum di alam semesta, jika tidak, kita semua akan tamat. Meski kemungkinan ini sangat-sangat kecil, namun tidak bisa sepenuhnya dikesampingkan. Oleh karena itu, yang terbaik adalah kita mengendalikan masalah ini sampai batas terkecil. Setelah mendengarkan kata-kata Litian, Yuan Lin juga harus meletakkan cangkir tehnya dan membuang ekspresi malasnya. Penegak hukum kosmik. Inilah sekelompok orang yang bisa membuat semua ras di alam semesta merasa takut. Tentu saja, yang kita bicarakan di sini adalah perlombaan yang ambisius dan kuat. Jika Anda hanya ras yang lemah dan hanya ingin menjalani hidup sendiri, tidak perlu takut. Mereka tidak akan memperhatikan ras mirip semut ini. Namun jika demi ambisi, demi kekuatan dan perkembangan ras, Anda melancarkan perang melawan peradaban tingkat rendah tanpa alasan yang menyebabkan punahnya makhluk hidup dan kehancuran seluruh makhluk hidup. Maka berhati-hatilah. Lebih baik berdoa agar tidak bertemu dengan orang-orang ini. Jika tidak, klan tersebut mungkin akan dimusnahkan dalam hitungan menit. Konvensi kosmik adalah sesuatu yang diciptakan oleh penegak hukum alam semesta. Tujuannya untuk membatasi terjadinya perang agresif antar galaksi. Yang paling penting adalah peradaban tingkat tinggi tidak akan pernah diizinkan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyerang peradaban tingkat rendah tanpa alasan. Setelah ditemukan oleh penegak hukum kosmik, tergantung situasinya, mereka akan dipukul kembali ke bentuk aslinya, atau seluruh klan akan langsung dimusnahkan. Adapun perlawanan, bukannya aku tidak mau. Tapi tidak ada kemampuan seperti itu sama sekali. Sebagai penegak hukum seluruh alam semesta dan penanggung jawab keteraturan seluruh alam semesta, bagaimana hal itu bisa dilakukan tanpa kekuatan pendukung yang kuat? Kalau tidak, bagaimana galaksi Bima Sakti, yang hanya merupakan peradaban tingkat ketiga, bisa bertahan begitu lama di samping galaksi raksasa tingkat kelima? Jika bukan karena konvensi kosmik dan penegak hukum kosmik, galaksi Bima Sakti akan dianeksasi oleh galaksi Behemoth dan menjadi koloni galaksi Behemoth. Adapun dari mana penegak hukum kosmik itu berasal, atau dari kekuatan mana mereka berasal. Tidak peduli apakah itu galaksi Bima Sakti atau galaksi Behemoth, tidak ada kekuatan yang mengetahuinya. Ada rumor bahwa mereka berasal dari level pertama atau bahkan level ke-9. Tapi itu hanya rumor, belum dikonfirmasi. Dalam banyak kearifan tingkat rendah, penegak hukum kosmik adalah makhluk seperti dewa, tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Bahkan ada yang memuja penegak hukum alam semesta sebagai dewa. Namun, mereka sebenarnya bukanlah dewa dan tidak bisa berada di mana-mana. Ada perang di banyak galaksi terpencil, dan lembaga penegak hukum di alam semesta tidak dapat menanganinya. Bagaimanapun, alam semesta ini terlalu besar. Jumlah aparat penegak hukum sangat terbatas dan tidak mampu mengurus seluruh penjuru alam semesta. Di kelompok galaksi seperti galaksi Behemoth dan galaksi Bima Sakti, sangat jarang ada penegak hukum. Artinya, masih banyak kekuatan besar yang akan mengambil tindakan nekat, namun tidak berani menimbulkan terlalu banyak masalah. Bagaimanapun, penegak hukum seperti pedang tajam yang tergantung di atas kepala mereka, dan tidak ada yang mau berjudi dengan seluruh ras.
Sistem bintang tingkat rendah seperti galaksi Bima Sakti yang berada di tepi kelompok galaksi tidak mudah diketahui oleh penegak hukum. Kecuali ada situasi yang menyebabkan kehancuran besar-besaran di galaksi Bima Sakti, kecil kemungkinannya untuk menarik perhatian para penegak hukum alam semesta. Hanya ada secercah kemungkinan. Kemungkinannya tidak tinggi. Oleh karena itu, Litian Caib, pemimpin dinasti surgawi, mengatakan bahwa berita kerjasama antara dinasti surgawi dan klan Jiao berkepala 9 tidak boleh diketahui seluruh galaksi. Jika tidak, seluruh galaksi akan bersatu untuk melawan kerajaan surgawi. Segalanya menjadi sangat buruk. Seandainya menarik perhatian para penegak hukum jagat raya, semua orang pasti kacau. Xia Yunchuan mengadakan perjamuan kenegaraan ini dan mengundang semua kekuatan di galaksi Bima Sakti untuk berpartisipasi, dan kemungkinan besar berita tersebut akan diumumkan. Kemudian saya jelaskan lagi, mengatakan bahwa naga berkepala 9 adalah musuh manusia dan suka memperlakukan manusia sebagai makanan. Hal ini pasti akan membangkitkan kebencian umum seluruh umat manusia di galaksi Bima Sakti. Itu sebabnya Litian sangat gugup. Bersambung.